Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita masuk pelajaran yang kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah, manusia bisa hidup dan mati. Semua kehidupan bersumber dari Allah yang Maha Esa. Semua yang terjadi merupakan bukti kekuasaan Allah. Kita wajib mengimaninya dalam hati dan mengamalkannya dalam perbuatan. Allah adalah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Sebutlah nama-nama Allah dalam setiap zikir dan doa kita sehari-hari. Mari mengenal nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha Mematikan. Allah bersifat Al-Mumit, berarti Allah berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Kematian setiap makhluk adalah kehendak Allah. Al-Mumit menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah terhadap makhluknya. Allah berkuasa penuh atas semua makhluk yang diciptakannya. Tidak ada satupun kekuasaan yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Setiap benda yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Semua terjadi karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit. Lihatlah di sekitar anak-anak Bapak. Barangkali anak-anak Bapak mendengar berita tentang kematian seseorang atau mungkin tetangganya yang meninggal dunia, padahal kemarin masih sehat. Atau ada bayi yang baru lahir juga meninggal dunia. Atau ada juga yang meninggal sudah berusia lanjut. Coba anak-anak Bapak perhatikan juga alam di sekelilingnya. Ada pohon yang tiba-tiba kering dan mati, ada bunga yang layu meskipun sering disiram, banyak ayam mati karena terserang penyakit, dan masih banyak lagi contoh kematian makhluk Allah. Contoh di atas merupakan bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Mumit. Kematian itu merupakan kepastian yang akan terjadi pada setiap yang bernyawa. Sebagai orang yang beriman, anak-anak Bapak harus meyakini bahwa kematian itu pasti terjadi. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Setiap muslim harus mengisi kehidupannya untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, hendaklah berbuat kebaikan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayyu berarti Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Hal ini berbeda dengan kehidupan makhluknya yang pasti berakhir. Allah lah yang menghidupkan makhluk di dunia ini. Tidak mungkin kehidupan Allah berakhir karena Allah lah yang mengurus kehidupan di alam semesta. Coba anak-anak Bapak perhatikan pergantian siang dan malam, atau bagaimana matahari dan bulan bergantian terbit dan terbenam. Peristiwa itu terjadi setiap hari, tidak pernah berubah dan selalu terjadi sesuai dengan waktunya. Tidak pernah bertukar peredaran antara matahari dan bulan. Semua berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Keteraturan alam semesta adalah bukti bahwa Allah Maha Hidup. Allah adalah pengatur kehidupan bagi semua makhluknya. Semua yang terjadi di dunia ini berada dalam pengawasan Allah. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah bersifat Al-Qayyum berarti Allah adalah zat yang maha mandiri. Tidak bergantung kepada makhluknya.
Kemandirian Allah merupakan wujud keagungan dan kekuasaannya. Kehendak Allah dapat terwujud dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh makhluknya. Allah menciptakan sesuatu sendiri, mengatur sendiri, serta menghidupkan dan mematikan sendiri tanpa campur tangan siapapun. Coba anak bapak lihat betapa luasnya alam semesta ini. Ada beberapa planet di galaksi Bima Sakti, termasuk bumi yang kita tempati ini. Masih ingatkah anak-anak bapak apa saja planet-planet itu? Bumi kita bukanlah planet yang terbesar, tetapi bagi manusia bumi sangat luas. Jika ditambah dengan planet-planet lainnya, tidak terhitung lagi luasnya alam semesta ini. Tahukah anak-anak bapak siapa yang menciptakannya? Penciptanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta tanpa bantuan siapapun. Allah menciptakannya dengan kekuasaannya yang agung. Tidak mungkin alam ini diciptakan oleh lebih dari satu Tuhan. Keteraturan alam semesta juga menjadi bukti kemandirian Allah. Semua yang ada di dunia berjalan mengikuti aturan Allah. Semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mengubah aturan Allah. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad. Artinya yang Maha Esa. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad berarti Allah itu Tuhan yang Maha Tunggal. Hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya satu, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tahukah anak-anak bapak bagaimana peredaran sistem tata surya kita? Matahari menjadi pusat peredaran planet. Bumi beredar mengelilingi matahari sehingga terjadilah siang dan malam. Semua planet berputar pada porosnya sehingga tidak saling bertabrakan. Keteraturan sistem tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang mengatur. Pengatur sistem tata surya pasti lebih hebat dan lebih kuat daripada planet. Dialah Allah yang Maha Tunggal, yang menguasai dan menciptakan hukum alam. Coba anak bapak lihat sekitarnya. Kemana jatuhnya daun yang berguguran? Lemparkanlah batu ke atas. Kemana batu tersebut akan jatuh? Semua benda yang jatuh pasti menuju bumi. Mengapa? Sebab bumi memiliki gaya gravitasi. Lalu, siapakah yang menciptakan gaya gravitasi bumi? Dia adalah yang menciptakan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenal kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal dan atau bersumber dari wahyu Allah. Dinamakan kitab atau buku karena bentuknya seperti buku, berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Karena berasal dari wahyu Allah sehingga dinamakan kitab suci. Kitab Allah adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah. Kitab ini diwahyukan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para rasul. Para rasul bertugas untuk mengajarkan ajaran kitab suci kepada umat manusia. Kitab Allah ini berisi petunjuk, baik berupa kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi. Nama-nama kitab Allah dan para rasul penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Tur Sina, Gunung Sinai. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya undang-undang, syariat atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa, yaitu bangsa Yahudi. Melalui kitab Taurat, Nabi Musa mengajak umat Yahudi untuk beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangannya. Kitab Taurat
mengandung 10 ajaran pokok, yaitu yang pertama, mengakui keesaan Allah. Kedua, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluknya. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Jadi itulah 10 isi pokok ajaran yang disampaikan di dalam kitab Taurat. Dengan demikian, di dalam kitab Taurat terdapat perintah dan larangan. Perintah tersebut meliputi kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan hari Sabtu dan menghormati kedua orang tua. Adapun larangan yang terdapat dalam kitab Taurat adalah larangan menyembah berhala, menyebutkan Allah dengan sia-sia, membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan keinginan menguasai hak orang lain. Kitab yang kedua adalah Kitab Zabur, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani. Zabur disamakan dengan istilah yang artinya lagu, musik, atau pujian. Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud. Isi kitab Zabur antara lain yang pertama doa dan zikir, kedua nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebajikan, dan yang ketiga adalah ajaran kebenaran. Kitab Zabur tidak mengandung aturan hukum atau syariat. Kandungannya hanya mengenai berita, cerita, zikir, doa, dan hikmah-hikmah. Oleh karena itu, Nabi Daud tidak mempunyai syariat tersendiri. Nabi Daud dan umatnya mengikuti dan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang ketiga, Kitab Injil, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun, dalam perkembangannya, umat Yahudi tetap memegangi kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Injil dinamakan dengan kaum Nasrani. Yang keempat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci yang terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Taurat menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kandungan pokok dari kitab Al-Quran adalah yang pertama tauhid. Tauhid artinya ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Jadi itulah yang dinamakan dengan tauhid. Yang kedua, kandungan pokok isi kitab suci Al-Quran adalah ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah. Ibadah yang sifatnya wajib antara lain sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ibadah yang hukumnya sunnah, misalnya zikir, sholat sunnah, sedekah, umroh, dan puasa Senin Kamis. Kandungan yang ketiga adalah berisi tentang akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku terhadap Allah dan kepada sesama manusia serta makhluk lainnya. Inti ajaran ini adalah bagaimana berperilaku yang terpuji kepada semua orang, seperti hormat dan patuh kepada orang tua, guru, hormat kepada keluarga, dan tolong-menolong. Kandungan yang keempat dari kitab Al-Quran adalah tentang fikih, yaitu
tentang aturan hukum bagi kehidupan manusia yang berisi perintah dan larangan. Perintah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan manusia, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Larangan berarti sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, seperti mencuri, membunuh, dan memfitnah. Kandungan yang kelima dalam Al-Quran adalah tentang janji dan ancaman, yaitu janji pahala dan kenikmatan bagi mereka yang iman dan takwa kepada Allah, serta ancaman yang berupa siksa di neraka bagi mereka yang mengingkari ajaran Allah. Isi kandungan pokok pada Al-Quran yang keenam adalah tentang kisah, yaitu tentang cerita atau sejarah kejadian di masa lampau, seperti kisah para nabi, para raja, orang-orang soleh, dan kisah umat atau kaum terdahulu. Kisah ini memberikan pelajaran kepada manusia agar mau mengambil hikmahnya. Jadi itulah isi pokok yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap karena sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini berlaku sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ajaran apa saja yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah? Yang pertama, tentang berperilaku terpuji kepada Allah. Yang kedua, tentang perilaku terpuji terhadap sesama. Ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Keempat, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Yang kelima, berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Nah, anak-anak Bapak, itulah materi pelajaran kita kali ini. Kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna dan juga sudah mempelajari tentang kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah. Asmaul Husna yang sudah kita pelajari yaitu tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ada 4 Asmaul Husna. Dan juga anak Bapak sudah mempelajari tentang kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah. Ada 4 kitab suci yang telah diturunkan. Yang pertama, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab yang terakhir, kitab sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak Bapak, marilah anak-anak Bapak untuk terus mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita hidup di akhir zaman ini. Dengan mempelajari Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan selamat, hidup di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.